Halo semuanya, kembali lagi di Gusti Geneo Channel. Di video kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan analisis aktivitas investasi. Langsung kita simak videonya. Pertama, ada pengertian aktivitas investasi adalah kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Tujuannya untuk menghasilkan pendapatan di masa depan dan mendukung operasi perusahaan. Yang kedua, ada contoh aktivitas investasi yaitu pembelian dan penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan mesin. Kemudian ada investasi dalam saham atau obligasi pihak lain. Kemudian ada pemberian atau penerimaan pinjaman jangka panjang dan juga pembelian atau penjualan hak paten dan aset tak berwujud lainnya. Serta sumber data untuk analisisnya adalah data untuk analisis aktivitas investasi biasanya diambil dari yang pertama, laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu bagian aktivitas investasi. Yang kedua, catatan atas laporan keuangan terkait transaksi aset tetap dan investasi. Dan yang terakhir adalah laporan perubahan aset tetap atau mutasi aktiva tetap. Bentuk aktivitas investasi dalam laporan arus kas, aktivitas investasi dibagi menjadi yang pertama ada arus kas masuk atau cash inflow, yaitu dia ada penjualan aset tetap atau aset tidak berwujud. Yang kedua, penjualan investasi jangka panjang, saham atau obligasi pihak lain, dan juga penerimaan kembali pinjaman yang diberikan. Yang kedua, ada arus kas keluar atau cash outflow, yaitu pembelian aset tetap baru atau capex. Yang kedua, pembelian investasi jangka panjang dan juga pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selanjutnya ada analisis aktivitas investasi. Beberapa langkah dalam analisa atau analisis aktivitas investasi. Yang pertama ada membandingkan arus kas masuk dan keluar. Mengetahui apakah perusahaan lebih banyak ekspansi, yaitu lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan, atau outflow lebih besar daripada inflow, atau likuidasi aset, yaitu dimana pemasukannya lebih besar dari pengeluaran, atau inflow itu lebih besar dari outflow. Yang kedua, mengevaluasi rasio investasi. Contohnya, capital expenditure to depreciation ratio untuk menilai pertumbuhan aset tetap. Kemudian ada capex to depreciation, rumusnya adalah belanja modal dibagi penyusutan. Jika rasionya lebih besar dari 1, berarti perusahaan sedang ekspansi. Yang ketiga, itu ada menilai kualitas arus kas investasi. Arus kas investasi negatif biasanya normal jika untuk ekspansi. Dan juga arus kas investasi positif bisa berarti penjualan aset atau likuidasi investasi. Dan yang keempat, membandingkan dengan strategi bisnis, yaitu apakah investasi sesuai rencana jangka panjang perusahaan atau tidak. Dan juga di sini ada contoh analisis investasi, yaitu PT ABC pada tahun 2024 mengeluarkan kas 500 juta untuk membeli mesin dan menerima 200 juta dari penjualan tanah. Seperti yang ada di gambar, pembelian mesin berarti pengeluaran kas sebesar 500 juta, dan ketika penjualan tanah itu menambah kas sebesar 200 juta, sehingga terjadi minus 300 juta. Hasil analisis, total arus kas investasi negatif 300 juta, arus kas negatif menunjukkan perusahaan sedang melakukan ekspansi usaha. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.